Kenapa ya ada seseorang yang jualannya itu laris, tetapi dia memutuskan untuk mengakhiri jualannya, istilahnya sudah tidak berjualan lagi, malah kerja ikut orang. Padahal orang berjualan itu enak sekali, orang berdagang itu nyaman sekali dibandingkan dengan kerja ikut orang. Kalau memang ada seseorang yang seperti itu, berarti itu ada beberapa faktor yang harus kita ketahui. Jangan langsung menyimpulkan bahwa jualan atau berdagang itu menyedihkan atau tidak menyenangkan. Karena beberapa orang ada yang mengatakan lebih enak kerja ikut orang, tidak beresiko. Tetapi di sini pertanyaannya, orang yang berjualan sudah laris, kenapa dia mengakhiri jualannya, memutuskan pensiun berjualan, akhirnya kerja ikut orang? Banyak sekali sebenarnya faktor yang membuat seseorang itu mengakhiri jualannya, akhirnya kerja ikut orang. Yang pertama adalah yaitu mungkin dia usahanya ataupun jualannya itu mengambil dari agen atau distributor, kemudian agen dan distributornya tersebut sudah bangkrut, lalu kemudian dia kan akhirnya tidak bisa berbelanja lagi pada distributor ataupun agen tersebut, dan dia tidak bisa mencari agen maupun distributor yang harganya jauh lebih murah dari agennya sebelumnya itu. Makanya dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjualan kembali. Yang kedua, mungkin dia tidak meneruskan jualannya karena bahan-bahan yang dia jual itu mengalami kenaikan yang signifikan. Setiap bulan naik terus, setiap tahun naik terus, hingga terus-menerus sampai dia kebingungan untuk menaikkan harga. Ini bisa menjadi faktor seseorang tidak mau ribet, tidak mau berpikir, jiwanya masih pedagang, akhirnya dia tidak ingin ambil resiko, akhirnya dia memutuskan untuk pensiun menjadi seorang pedagang. Yang ketiga, dia memutuskan untuk menjadi seorang pedagang meskipun dagangannya itu laris, itu karena dia mendapat tawaran kerja, entah itu di luar Jawa, di luar negeri, dengan gaji yang besar. Gajinya itu melebihi penghasilan dari dia berjualan. Akhirnya dia menerima tawaran tersebut. Kenapa dia menerima? Karena dia sebelumnya belum pernah kerja pada suatu perusahaan. Misalnya tawaran tersebut adalah kerja di pabrik maupun kerja di tambang, misalnya begitu. Karena begini teman-teman, kalau seseorang misalnya tidak pernah kerja di pabrik, kemudian dapat tawaran di pabrik gajinya segini, pasti dia mau, karena dia memikirkan, oh gajinya besar, tetapi dia tidak tahu pekerjaan di pabrik gimana, keluh kesahnya. Ya mungkin 3 faktor tersebut sesuai pengalaman saya, sesuai yang saya amati. Seseorang yang tidak bisa meneruskan dagangannya karena beberapa faktor yang menjadikan dia berpikir 2 kali untuk meninggalkan jualannya, memutuskan untuk kerja ikut orang. Padahal sejatinya kerja ikut orang itu sangatlah melelahkan, sangatlah menjadikan beban pikiran dibandingkan kita menjadi seorang pedagang kaki 5 tapi kita sudah lancar, laris, penghasilan stabil setiap bulannya. Kenapa harus kerja ikut orang? Tapi suatu saat teman-teman, suatu saat mereka akan merasakan bagaimana perbandingan antara kerja ikut orang dengan menjadi seorang pedagang yang laris. Banyak loh seseorang yang menyesal di kemudian hari. Akhirnya dia memutuskan untuk berdagang lagi karena sudah kecapean, sudah lelah kerja ikut orang. Akhirnya apa yang dia dapat? Kerugian pada diri sendiri, karena dia harus memulai dari nol berjualan kembali. Dia harus merintis kembali, mencari pelanggan kembali. Itulah susahnya orang yang konsisten, teman-teman.
Baik, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Silakan kalian yang ingin menulis di komentar apa penyebab seseorang pedagang yang mengakhiri dagangannya memilih kerja ikut orang. Silakan ditulis di komentar. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.